Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak-bapak racing. Oke, teman-teman sekalian, semoga kalian di mana berada selalu sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak. Oke, pada kesempatan yang baik ini, Bapak-bapak racing akan memasang mesin R15 V3 ya. Ini ada VPA-nya di sini. Ini akan diterapkan di mesin M-Hacking kita. Mesin ini mesin standar, jadi kenceng tapi irit ya. Itu yang bapak-bapak racing inginkan. Nah, kita akan pasang di bodi M-Hacking. Seperti apa? Nanti kita akan pasang bersama. Ikuti channel ini ya, video ini sedangkan seksama. Jangan lupa sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, maka subscribe dulu. Kemudian jangan lupa like, comment, and share ya. Jadi untuk ini M-Hacking-nya kita sudah tuli dulu. Jadi ini udah kosong, mesin termasuk kelistrikannya udah kosong. Ya, jadi ini benar-benar hanya rangka, kemudian kabel gas sama rem, kemudian roda, suspensi, lampu, tapi kabelnya nggak ada. Ya, kabel bodinya udah nggak ada, udah dicopot. Kita bersihkan dulu. Nanti teman-teman sekalian yang punya keinginan yang sama dengan Bapak Racing ya, copot dulu semuanya, kabel bodi dan mesin serta perangkat yang lain. Nah, nanti kita tinggal tutorial masang mesinnya serta kabel bodinya. Oke. Oke, kali ini kita akan pasang langsung R15 V3 ini di rangka M-Hacking. Ini cukup sulit karena saya sendirian. Jadi saya butuh ada dongkrak ya, ada dongkrak, kemudian kunci 14. Nah, ini adalah apa namanya? As ya, as untuk pengunci mesin di rangka. Di sini ya, di sini. Nah, ini ada dua. Nah, nanti kita akan saksikan bersama seperti apa masangnya ya, masangnya, karena ini juga tidak mudah guys ya, tidak mudah. Oke guys, kita naikkan mesinnya dulu ke atas. Kemudian kita mengangkat, kita siapkan ya, kelihatan ya. Oke, kita pasang yang bawah dulu. Sendirian. Nah, sudah terpasang. Kita minta bantuan dongkrak ya untuk mengangkat bagian yang ini untuk masuk ke sini ya. Kita akan pakai dongkrak ya, biar lubang yang ini masuk ke sini. Oke, kita angkat mesinnya supaya dia masuk ke sini. Semoga berhasil ya guys. Oke. Kita mulai angkat guys. Lihat ada pergerakan. Nah,
Oke, sudah masuk. Kita ukur guys. Oh, masuk ya. Masuk. Oke, benar. Oke guys, ini kita mau nutup ini ya. Tapi karena nggak ada itu pakai ini aja. Oke, pakai batu. Kita akan ubah angle-nya. Kita coba dulu. Apa namanya? Ya, oke, kita putar dulu mesinnya. Aduh, ya. PNP ya guys. Jadi untuk mesin R15 PNP di rangka emaking untuk dua bautnya. Untuk dua bautnya dia PNP nih. Oke. Ya, sip. Tinggal kencengin aja. Sip, tinggal kencengin aja. Apa ini? Nah, oke. Sip, nanti tinggal kita kencengin. Oke guys, kita sudah keluarkan motornya dan kita hari ini karena sudah duduk ini mesinnya ya di sini. Ini kita akan masang TB-nya. Kira-kira TB-nya masuk apa enggak? Oke. Karena TB-nya ini ada bautnya, kita keluarin dulu. Tuh, kalau sedikit beginilah. Oke guys, TB-nya kita masukin. Nah, itu guys, TB-nya nggak bisa duduk guys, tuh. TB-nya nggak bisa duduk. Bisa lihat tuh, TB-nya nggak bisa duduk karena sebelah sini kepantok ini. Jadi terpaksa sekali nanti dudukan mesin emaking ini nanti kita potong dari sini ya. Dari sini ke sini nih. Nanti kita akan potong, membuat dudukan baru supaya bisa masuk ke sini. Karena ininya kena ini. Nah ini. Ini lubang injektornya kena dari full pumpnya ini. Kena. Jadi mentok. Nah ini mentok ini nggak bisa lewat ini. Sehingga tuh di bagian sini dia nggak bisa duduk ini TB-nya. Oke. Nah ini. Nih kepentok ini. Jadi harus terpaksa harus dipotong ini. Bikin dudukan baru untuk mesin. Oke. Karena ini harus dipotong karena dia apa nih namanya mentok sama dari full pump ini. Oke, itu saja, nanti kita akan proses pemotongan ke tukang las. Oke guys, jadi kita beberapa waktu yang lalu sudah pasang bracket ya, bracket baut apa nih mesin bagian atas. Jadi ini saya las di sini potong sesuai dengan apa yang saya sudah anjurkan tadi. Ini sudah dilas ke sini, bikin dudukan seperti ini. Jadi bagian selang injeksi ini, injektor ini tidak gaduk. Tadinya gaduk ya, gitu. Jadi aman ini. Dan nanti bagi teman-teman yang emaking, selang injektornya pakai punya emaking ya. Jadi karena kalau punyanya R15 kan sedikit, karena R15 kan tangkinya di atas. Jadi selangnya pendek, jadi selangnya bisa pakai punya emaking yang panjang dari belakang sampai ke depan itu. Jadi ini untuk bracketnya seperti ini penampakannya, jadi rada miring ke sini dan di depan ya begini ya, di sebelah sini. Nah ini begini pas, tinggal dikasih baut. Itu dudukan mesin depan. Ya, oke guys, kita copot tangkinya. Oke, nyopot tangki gap. Oke guys, kita angkat. Setelah tadi kita ambil bautnya, jangan lupa dilepas untuk selang ininya, selang apa namanya ini? Merek ini dong, merek. Ya, ini kita cabut. Wis bener dong guys, ini guys. Ya,
kita sudah angkat. Ya, kita akan ganti full pumpnya dengan miliknya R15 ya. Karena isunya walaupun kita ini sama-sama dudukannya, tapi ketika pakai R15 rasanya berbeda. Itu testimoni dari teman-teman saya yang sudah pakai mesin R15 V3. Jadi walaupun dudukannya sama, full pumpnya sama, tapi katanya berbeda. Jadi saya pakai full pump yang R15 V3 gitu. Oke, kita pasang nanti. Oke guys, kita akan copot ininya. Apa namanya? Full pumpnya. Ya, kita sudah lepas untuk penguncinya. Nah, pelan-pelan. Rada diputar ya guys. Biar bisa keluar. Pelan-pelan saja. Nah, ini untuk ori M-Hacking-nya. Dan ini untuk apa namanya nih? R15. Sepintas memang sama tetapi ada bedanya dikit sih. Ini lebih panjang ya karena memang tangkinya besar. Ya oke guys. Ini M-Hacking, full pump M-Hacking dan ini full pump R15 V3. Nah, ternyata saya hanya pakai full pumpnya saja untuk indikator bensinnya. Ini memang beda guys ya, karena ini memang tangki R15 kan tinggi, banyak muatannya, jadi ini lebih panjang dan sedangkan untuk M-Hacking lebih pendek ya begini. Jadi kalau kita masukkan ke tangki M-Hacking, dia akan sundul alias kandas ya. Jadi kita ganti milik R15 ini, full pump R15 ini, pelampungnya diganti dengan pelampung M-Hacking gitu. Jadi ditukar. Ya, ini pakai punyanya M-Hacking ya. Kita pasang aja. Sudah saya cabut tadi. Ini untuk mengejar durasi. Nah, kita masukkan kabelnya, jangan lupa. Ya. Kabel masukin ya. Terusan tanam ya. Ini cukup aja. Pokoknya nggak cukup deh. Ya. Slup. Ah, ini lagi juga. Cukup nggak sih nih? Pokoknya nggak cukup. Cukup nggak? Apa melodos apa ya? Melodos lah, melodos. Ini melodos, jangan lewat sini. Lewat bawah sini ya. Lewat bawah biar menghemat spasi. Ya. Kita masukin ke sini. Oke, kemudian masukin ke kabelnya ke sini. Ya, udah jadi ya guys. Kita tinggal masukin ke tangkinya. Oke, yuk kita ikuti tangkinya. Bisa lupa nggak mau dipotong. Oke, kita masukin ke tangkinya pelan-pelan. Ya. Kuri ya mau pelan. Nah, betul seperti ini ya. Ya, madepnya seperti ini ya. Nah, ini ada penguncinya. Ini ada lubangnya, jadi jangan sampai ketukar. Langsung ini terseret. Nah, begini posisinya. Tinggal kita pasang baut ya. Jadi gitu ya guys. Jadi pelampungnya full pumpnya tetap pakai R15, cuman untuk pelampung diganti dengan pelampung miliknya M-Hacking. Oke, begitu saja untuk bagian tangki bensin ya, full pump bensin. Guys, untuk selanjutnya kita masih di bagian tangki. Jadi untuk tangki itu selain kemarin menggunakan full pumpnya pelampungnya M-Hacking karena tangkinya kecil, ada beberapa hal yang harus disambung, yaitu kabel power ini ya, kabel power ini ada dua kabelnya, yang ini sama yang ini yang saya tunjuk, dan yang di belakang sini. Ini ada dua kabel ya. Dan ini kabel sensor ya, sensor BBM dan kabel power full pump. Nah, aslinya kalau kabel bodi
R15 itu hanya sampai sini guys. Jadi nggak cukup. Jadi cukup disambung saja ya. Cukup disambung saja dua kabel sensor dan kabel power full pump ini untuk bisa sampai ke belakang, sampai ke tangki, ke full pumpnya. Jadi begitu guys. Jadi hal yang pertama untuk nyambung kabel itu adalah kabel daripada sensor BBM dan juga kabel full pump ya. Kabel power full pump biar bisa teraliri listrik. Yang kedua kabel aki ya. Kabel aki juga harus disambung karena saya beli sendiri nih kabel akinya dan juga bawa pakai ini colokannya ya. Saya sambung di bawah ini ya. Tuh di bagian bawah ini yang hitam. Yang ini sambungan ini. Dua juga sambungan karena kabel aki R15 itu nggak cukup panjang untuk sampai ke belakang. Ya, jadi saya sambung kabel akinya yang positif dan negatif masing-masing disambung dengan kabel yang dengan spesifikasi yang sama guys. Ya, spesifikasi yang sama biar hambatannya dan panasnya tidak berlebih. Itu untuk penyambungan kabel ya. Penyambungan kabel di bagian full pump ya, dan juga penyambungan kabel di bagian aki ya, biar bisa berjalan ini kelistrikannya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah radiator guys. Jadi Bapak Racing radiatornya tadinya itu mau menggunakan emaking, tapi ternyata di bagian lubang sini kalau nggak salah ya itu bermasalah guys. Jadi kita kesulitan untuk kesulitan lah jelas untuk selangnya, sehingga Bapak Racing akhirnya memutuskan tetap menggunakan radiator miliknya R15. Cuman masalahnya adalah dudukannya nggak pas guys ya, dudukannya nggak pas. Oleh karena itu Bapak Racing cukup baut dengan ini kawat. Sebenarnya ditambahi yang lain tapi belum sempet ya. Ini karena kebelet sudah pengen make gitu kan ya, akhirnya pakai kawat aja, yang penting duduk kemudian bisa mendinginkan mesin ya. Untuk selang pemasangannya nggak bisa mudah ya, mudah, tidak akan tertukar kalau nggak salah karena sudah jelas pemasangannya ya. Untuk kabel bodi sendiri pemasangannya seperti ini guys. Kuncinya yang pertama adalah kabel kontak nih. Kabel kontak ada di sini ke ini ya, lupa, ke kontak dulu ini ya. Jadi ke kontak ini kabel yang serabut banyak, ada merah-merahnya, itu adalah ke kontak dan holder. Nah teman-teman sekalian yang nanti pakai R15, saya sarankan sih pakai holdernya R15 ya. Saya pakai holder R15 sehingga tidak terlalu sulit, tinggal masang-masangin aja di bagian sini ya. Paling nanti di bagian kontak itu memang saya sambungin ini ya, ini bagian kontak ya, ini nyambung ke bagian mana ini. Nah ini bagian ini kotak yang ini ya, ini untuk kabel yang merah coklat ini, yang coklat sama merah ini adalah untuk kontak. Ini saya sudah sambungkan ke sini untuk menuju kontak. Jadi kontak on itu ada di seperti ini ya, soketnya, kabelnya ada nih, ini soket on off kontak ya. Kemudian yang lain-lain ini kontak-kontak holder semuanya sudah ada semua di sini ya. Jadi kalau yang dari sini ini masuknya ke sebelah holder sebelah kanan ya. Kalau holder sebelah kiri, ini tinggal masangin aja lah, ini warnanya kan sama ya. Begitu guys, itu untuk kabel bodi bagian depan. Jadi pemasangannya tadi yang bagian sini untuk holder ya, sama kunci on off holder sebelah kanan. Karena nanti teman-teman mungkin ada yang bingung, ini cara masang kabel bodinya gimana biar rapi, biar nggak mentok bodi ya. Itu caranya tadi untuk holder sama kontak di sebelah kanan dari rangka. Nah terus seperti ini ya, dari sini kita ulangi, mau nanti ada yang nanya. Nah dari sini kita nyabrang ya, nyabrang ke sini. Mau kolong ya boleh lewat kolong bawah sini, tapi susah sih, lewat atas saja ya. Kemudian ini ada kiprok
Ya, di sini kiprok karena kemarin kiproknya rada lemas, saya ganti pakai punya NMAX ini ya. Ya, ini kiprok, kemudian ada klakson di sini, ada klakson ya. Ini klakson. Klakson tapi saya nggak kasih. Ya, ini klakson. Kemudian ini satu jalur dengan jangan ini apa? Headlamp ya. Jalur headlamp ini, jalur headlamp. Nih ya. Jalur headlamp. Ini ada kabel klakson, kemudian ada rating. Ini rating kiri ya. Nih saya sambung karena soketnya berbeda dengan punya MX King. Jadi saya jumper aja dengan ini ya. Itu teman-teman nanti tanya ya seperti itu. Kemudian untuk rating kanan juga gitu. Ini dari sini kalau rating kanan itu bareng sama kelompoknya kabel holder ini di sini ya. Nih sudah ada hijau sama hitam. Warnanya hijau sama hitam ya. Nah, saya pisah karena supaya jelas. Nah, ini kalau yang rating kiri itu barengannya sama kabel kiprok. Kabel kiprok ya. Nah, jadi ini kabel kiprok. Kemudian ini di sini ada klakson, kipas ini ya, kipas radiator ada di sini satu jalur ini ya. Satu jalur kiprok. Kemudian kipas radiator, klakson. Kemudian ini kalau lurus terus ini terus. Nah, ini ke headlamp. Ya, ini headlamp. Nah, nanti saya jelaskan untuk headlamp sama apa namanya? Lampu alis MX King. Nanti ngambil arusnya dari mana. Yang jelas ini seperti ini. Pemasangan radiator seperti itu, kemudian kabel bodi bagian depan. Kemudian kabel bodi bagian belakang gimana? Kabel ke belakang itu jalur yang ini tadi sudah misah ya, yang ini. Nih yang ke bawah ini ada bendik kalau nggak salah. Oh, ini bendik apa ya? Apa-apa ini saya lupa. Bendiknya sebelah sana tadi. Yang jelas ini ada bendolan seperti ini ditaruh di gimana ya? Ini di bawah aja nih. Takutnya basah ya. Menghadap ke mana? Ini basah ini. Oke, nggak apa-apa sih. Kemudian ini jalur ke bawah. Ini oh ya, ini ke ini di bawah ya, untuk ke sepul ya. Yang di bawah taruh bawah saja seperti ini. Kemudian ini yang ke full pump ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada kabel ini ke sepul ya. Ke sepul. Ini jalurnya ini. Ya, kemudian ini tadi bareng sama ini ke klakson kalau nggak salah nih ya, di sini ya. Nah, kemudian ke aki ini langsung ke starter ya. Nah, ini jalur sebenarnya. Nah, untuk kabel besarnya, untuk ke ECU yang ini kabel besarnya ini melodos lewat sini ya, melodos dikolongin ke sini karena lewat sini nanti ketabrak untuk filter ya. Untuk kalau lewat atas kena filter, jadi lewat bawah sini terus ke bawah. Nah, nanti di sini bawah ada kabel yang nyempil di sini nih. Saya taruh kotak-kotak di sini bawah ini, kotak biar medeng lah. Kemudian di sini ada sensor engine. Kalau roboh itu mati otomatis. Di sini taruh saya saja sini. Ya, kemudian ini ada aki di sini yang sambungannya ke atas ini. Dan ini satu kabel besar ini itu sensor ECU, kemudian ada bendik, kemudian lampu-lampu di belakang gabung dengan jalur besar ini ya. Lampu rating itu ada di sini semua sih. Ini lampu stop lamp, kemudian ini rating kanan, rating kiri kalau nggak salah ya. Nah, ini ada lagi di sini. Oh ya, ini di bawah. Yang jelas sudah ada lengkap semua. Untuk bagian ini sudah mewakili untuk ECU, kemudian stop lamp, kemudian rating kanan, rating kiri, tinggal nanti dicari aja. Itu. Jadi paling itu saja teman-teman untuk bagian kabel. Jadi tidak ada yang susah lah. Kalau ingin mudah sebenarnya holdernya harus pakai R15 supaya mudah ya. Walaupun sebenarnya ya enggak juga nggak apa-apa, karena bikin pakai holder fiction juga bisa, atau pakai MX King ya nggak masalah. Saya pakai ini karena saya pakai badok buta ya, lebih enak ya, lebih enak.
Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Yang berikutnya adalah kelistrikan ya guys. Jadi teman-teman sekalian, kalau untuk lampu utama itu ngambilnya dari yang sini guys. Kalau yang lampu utama itu dari jalur yang ini, yang otak. Nah, begini. Jadi karena saya nggak pakai lampu utama ya. Nanti kalau pakai utama ya tinggal ngambil dari kuning-kuning ini, yang kuning. Yang kuning nanti tinggal diambil jarak jauhnya yang mana. Cuman karena pusing itu nanti di bagian alis ya. Jadi alis itu nanti ngambilnya alis kanan sama alis kiri itu positifnya berbeda. Jangan ngambil satu dari coklat ini ya. Ini kalau ngambil untuk lampu alis itu dari yang coklat ya, harus coklat langsung dari aki ya. Karena kanan kiri alisnya si making ini maka harus ngambil dari dua sumber. Jangan kanan kiri dari satu sumber. Kanan kiri ngambilnya dari sini semua, misal contoh itu nanti redup ya. Jadi yang satu nanti kanan misal atau kiri terserah, yang mana satu ngambil dari coklat yang ada di headlamp ya. Ini. Nah, nanti yang satunya lagi yang positif dari alis sebelah kiri misalnya atau sebelah kanan, yang penting masing-masing harus beda ya. Yang ini misalnya ini kanan ngambil dari headlamp, yang kiri nanti tidak ngambil dari stop kontak. Subhanallah. Dari kontak ya. Ini tadi terjadi ini ya. Jadi dari kontak ya, ntar nanti dari sini positifnya atau gimana terserah ya, jadi nanti bisa langsung nyala gitu. Oke, itu saja untuk perubahannya. Jadi nggak terlalu susah ya untuk kabel-kabel. Nah, kemudian satu lagi hal penting yang harus teman-teman kalian perhatikan adalah ini guys, bahwasanya roda belakang making gear making itu tidak lurus dengan gear depannya R15. Beberapa teman ada yang bongkar mesin kemudian diatur as gearnya ya, ininya gigi susunnya ya, as gigi susunnya diatur supaya bisa masuk ke sebelah sana, masuk lagi ke sana ya, biar nanti ini geser ke sana. Tapi kalau saya karena nggak mau ribet ya, kalau saya pengen yang simpel-simpel aja ya, ini yang saya akali adalah nab gearnya guys. Nab gearnya itu saya akali dengan memasang ring. Nih ada ring, lihat nggak? Nah di sini itu dipasang ring nih. Nih di sini dipasang ring tebel 2 biji nggak masalah ya. Ini saya pasang yang satu tebel, yang 2 tipis ya. Ini juga sama berlaku di baut yang lain nih. Ini juga sama nih. Kelihatan ya. Nah ini membuat gear ini nanti geser sebelah kanan ya, geser sebelah kanan. Tapi ingat ini juga jangan sampai kelewat. Ini kan saya pas lah ya, jadi ini nggak sampai keluar tapi nggak juga masuk. Jadi dari depan memang kelihatannya nggak terlalu lurus ya ini ya untuk rantainya, tapi ya yang jelas tidak menceng-menceng banget ya. Itu untuk teman-teman sekalian untuk pemasangan mesin R15 V3 di making. Nanti kalau butuh pertanyaan, tanya-tanya saja silahkan. Semoga video ini jelas dan bisa menginspirasi kalian. Yang jelas nanti kalau kalian mau pakai holdernya making yang original ya tinggal disesuaikan aja, gampang kok. Tinggal pakai cas-casan HP juga bisa, pakai kipas komputer atau kipas kecil atau pirces gitu ya. Ya oke guys, ini yang saya maksud, kabelnya itu 3 biji ya, 3 biji. Ini kabel olinya itu yang warnanya coklat itu, yang warnanya coklat dan biru serta hitam. Yang coklat dan biru ini ya, coklat dan biru ini yang bawah, coklat dan biru itu adalah positif ya, positif. Entah itu kanan entah kiri, yang jelas coklat dan biru itu sama-sama positif, tinggal alis kanan atau alis kiri. Sedangkan yang hitam ini, yang hitam ya, yang ini nih yang hitam itu untuk massa. Oleh karena itu nanti yang jelas ini saya kasih tahu, yang coklat saya tak jumper pakai kabel orange dan yang biru tak jumper pakai kabel hitam. Nah, karena ini dua-duanya positif ya, ini kan satu kabel nih ya, ini sambungan
Nah, ini kabel hitam dan orange ini mewakili coklat dan biru. Nah, yang kabel kuning orange kan ngambil kabel dari kabel coklat ya. Harus satu-satu, jangan jadi satu ya. Jadi sumber kabel coklatnya jangan diambil oleh dua kabel ini karena nanti redup akhirnya alisnya sebelah kanan kiri redup. Harus satu-satu. Yang kanan misalnya ini yang orange kanan, yang hitam ini mewakili kabel biru adalah yang kiri. Maka yang orange ini ngambil dari kabel coklat yang ada di headlamp. Tadi saya sudah sampaikan kabel headlamp yang mana, dan yang coklat, yang hitam, yang sebelah kiri, alis sebelah kiri nanti ngambil dari stop kontak ya. Kabel coklat stop kontak ya, kabel power stop kontak. Nanti sehingga nanti nyala alisnya itu terang ya. Langsung dari aki. Oke, itu saja teman-teman. Oh iya, ini kabel yang hitam ini ngambil dari kabel hitam dari stop headlamp ya. Jadi ke headlamp itu yang soketnya ada 6 tadi itu diambil hitamnya, nyalur ke sini ya untuk masanya. Oke guys, ini udah tak pasang. Jadi ini kabelnya ada 3 ya tadi yang saya sebutkan. Nih, yang satu ini ini nanti ke kontak sebelah sana itu. Sedangkan yang orange itu lari ke yang coklat di headlamp ya. Nih, masuk ke headlamp. Sedangkan ini kabel massa yang hitam sendirian, ini masuk ke massa yang ada di headlamp. Yang hitam tadi yang mewakili kabel biru itu masuk ke kontak ini, ngambil yang ke kontak ini. Nih ya, yang ini. Nanti nyari yang nggak langsung nyala ketika kontak belum di on. Ya, ini masuk ke bagian kontak yang kalau sudah di on baru nyala ya. Jangan, ini bisa masuk sini, tapi kalau masuk sini biasanya tinggal nanti dicari ya. Yang ini apa yang ini mana yang tidak langsung nyala. Kalau masuk sini yang tadi itu bisa langsung nyala. Motor nggak nyala, lampunya tetap nyala, maka yang di atas. Ketika kontak di on dia baru nyala. Itu ya guys. Oke guys, satu lagi yang harus kalian perhatikan adalah leheran ya guys. Jadi untuk teman-teman yang pakai mesin R15 V3 di motor e-making itu menjadi masalah. Yang terakhir adalah slinker ya, dan leheran. Kalau slinker itu saya rasa ya PNP dan yang lain ya. Cuman leheran atau header ini penting saya rasa untuk dibahas. Nah, kan susah untuk R15 itu pakai leheran e-making ya, tidak bisa ya, karena lekukannya berbeda ya, tidak bisa dipasang. Jadi kalau teman-teman sudah punya leheran e-making kemudian dipasang di mesin R15 yang nempel di e-making itu nggak bisa guys. Jadi akalannya adalah teman-teman beli leheran R15 V3 yang bekas juga nggak apa-apa ya. Saya dulu waktu pertama ngerakit R15 V3 di e-making itu karena saking bingungnya itu saya beli leheran R15 bekas ya, di online juga banyak ya. Saya beli seset ya, depan belakang itu harganya sekitar 35.000 ya, ongkir dengan ongkir jadi 40.000 atau berapa lah, 42 ya itu. Nah, kita ambil bagian depannya saja ya. Jadi untuk yang ini, yang bawah ini adalah yang depan ini adalah leheran atau bulu banyaknya R15 V3 ya. Kalau menggunakan belakangnya R15 V3 ini terlalu jauh, nanti nutupnya di sini ya, jauh banget. Maka akal-akalannya adalah depannya pakai R15 V3. Nah, yang ini, yang belakang ini pakai M-Eking ya. Jadi ini depan dari tengah ke depan ini adalah R15 V3, dari tengah ke belakang pakai M-Eking ya. Jadi percampuran guys, karena bingung juga untuk mencari leheran yang sudah dimal ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang sudah punya dana, ini bapak-bapak racing sudah memesan order ya. Bahkan dari yang order ini sudah menyediakan masternya, sehingga teman-teman bisa merequest atau mengorder leheran R15 V3 yang sudah berada di
rangka M-Making. Yang bagian atas ini, yang atas ini ya, yang atas ini adalah sudah PNP. Jadi depannya sudah R15V3, sudah sesuaikan sudutnya, dan belakang sudah M-Making. Jadi ini sudah PNP ya. Jadi ini sudah landai seperti layaknya M-Making. Cuma beda dilekukan depannya saja ini. Jadi teman-teman sekalian kalau misalnya sudah kebelet pengen pakai ya pakai yang bawah. Depannya R15V3, belakangnya pakai M-Making ya. Tapi kalau yang langsung PNP sudah di mal ya kan, sudut-sudutnya ini pakai yang atas. Itu dari produknya dari Sunspeed ya, Sunspeed ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat iklannya di awal video ini dan akhir video ini atau di pojok kiri bawah ya. Pojok kiri bawah itu ada Sunspeed. Dia pakai rack berShopee. Nanti teman-teman bisa order di situ, termasuk di apa namanya? Deskripsi. Nanti saya cantumkan linknya ya. Untuk leheran mesin R15V3 yang sudah PNP dengan M-Making ini yang atas ya. Ini sudah ada logo Sunspeed-nya ya, Sunspeed ya. Ini slincernya juga sama, saya pakai Sunspeed ya, keren. Wis, ininya mengkilap ya, mantap. Jadi sudah spek kompetisi ya guys, sangat mumpuni lah ya. Full stainless ya, full stainless dan rapi, plus saya dalamannya juga bersih, mantap. Nah sedangkan yang ini adalah R15V3 yang gabungan dengan M-Making ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Tinggal pasang bodi saja guys.